Monitor yang sudah tidak perlu perkenalan lagi, karena kalian semua harusnya udah tahu monitor tidak masuk akal dari Xiaomi Global satu ini. Dan lawaknya, Xiaomi Indonesia dengan sengaja membunuh potensi yang monitor ini punya. Kita semua tahu Xiaomi Indonesia berusaha ngambil untung monitor ini gila-gilaan dengan markup monitor dengan harga real cuma 5 juta, tapi malah dijual jadi 7 juta di April 2021 lalu. Ditambah balutan Xiaomi Indonesia dengan marketing bullshit. Best harga weekend. Makanya gak heran di awal 2022 ini monitor yang luar biasa bagus kayak gini masuk ke discontinue product di website Xiaomi Indonesia. Xiaomi Indonesia kira orang Indonesia nggak bisa search sama harga real monitor ini seberapa sebenarnya. Lawak pak. Monitor yang sengaja gue beli ulang untuk review lagi lebih lengkap, kasih isi profile dan settingan terbaik buat kalian. Dan akhirnya setelah gue punya Kalman, gue ngerti monitor ini jeleknya ada di mana dan kenapa dia bisa murah. Pastiin kalian nonton sampai habis. Secara desain, gua sama sekali nggak perlu banyak ngomong lah. Desain yang paling smart dan paling clean dari semua monitor yang pernah gue review. Lu mau lihat dari sisi manapun, bagus banget. Pembuangan panas didesain sangat pinter, ngelilingin VESA mount yang ada di monitornya. Tutupan port yang pakai magnet rapi banget ketika lu pasang dan terkesan mewah. Hal yang nggak pernah gue lihat diaplikasiin sama brand manapun. Port displaynya udah banyak, total ada 4 dan ngadep ke bawah semua. Ini ideal ketika lu pakein bracket di monitor ini. Dan lagi-lagi bagian port ini aja di treatment dan didesain dengan sangat rapi. Ditutup semuanya dan dibikin pembuangan panas juga. Sementara banyak brand lain yang untuk bagian ini sih mereka bodo amat. Di Xiaomi ini no kompromi bro. Dibikin tetap rapi. Masih dikasih juga kabel manajemen yang pakai sistem magnet, juga kesimpan di kakinya yang kokoh. Meja lo akan rapi banget. Stand-nya juga punya kualitas yang berat dan tebal. Ngebuat semua ergo stand-nya sangat mulus dimainin. Tilt, head adjustment, dan swivel. Semuanya ada. Bisa lo mainin pakai satu jari. Logo Mi yang di belakang juga cakep, clean, bersih. Gue nggak tahu berapa kali gue ngomong itu. Dan Xiaomi satu-satunya yang nggak maksa logo monitor taruh di depan. Ini Xiaomi Global, desain monitor memang otaknya itu udah customer minded banget. Tahu bagaimana cara penetrasi pasar. Dan semua ini Xiaomi berhasil press harganya cuma 5 juta. Come on man, nggak masuk akal karena kalau kalian lihat monitor di pasaran, ya 5 juta rata-rata masih kasih lu 27 inch QHD gaming. Sedangkan Xiaomi udah kasih lu 34 inch WQHD gaming 144 Hz. Lu mau gaming di sini udah sangat nikmat selama nggak kompetitif ya, karena motion blur VA rada suram untuk game kayak Valorant. Lu mau kerja di monitor ini terbaik di 5 juta karena 34 inch WQHD itu sweet spot banget untuk kerja karena luasnya bidang kerja yang dikasih. Lu bisa multitasking banyak banget. Ditambah desain yang nggak masuk akal, lu mau lihat dari manapun. Gue jamin kalau lu lihat monitor ini pertama kali, dompet itu pasti kerangsang untuk beli monitor ini. Dan semisalnya lu mau perfectin setup lu lebih rapi lagi, bisa pakai bracket gas springnya Lindy yang kualitasnya luar biasa padat. Lindy sih klaimnya bisa untuk berat monitor 6-10 kilo. Kita udah tes sanggup untuk angkat monitor 12 kilonya Philips 49 inch. Pastiin pakai Lindy untuk dapetin kualitas yang perfect. Xiaomi ngasih kita coverage gamut memang tinggi. sRGB 98%, P3 di 91%, dengan Rec 2020 di 66%. Xiaomi udah masuk ke kelas monitor dengan coverage warna yang luas. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung aja gue tunjukin jeleknya monitor ini di mana. Yang awal gue bilang, akurasi putihnya secara default pabrik kita bisa lihat ngaco untuk 3 warna keluarnya. Cukup berjauhan dengan CCT di 6700. Yang paling ngaco sebenarnya ada di gamanya yang 2,0. Karena gamma kayak gini ngebuat monitor ini seharusnya dipakai di ruangan terang yang banyak cahaya matahari. Masalah dengan ruangan kayak gitu akan banyak bias cahaya yang mantul ke monitornya, ngebuat keluarnya warna dari monitor pas lu lihat tuh kayak punya persepsi salah gitu. Ini kenapa delta E-nya tembus ke angka 13 dan putih yang keluar kehijauan. Kalau kita bandingin, Xiaomi punya treatment pabrik yang paling bawah posisinya dari banyak monitor yang gue bandingin kali ini. Dan tentu masih kalah dari Lenovo G34W10 di segmen yang sama. Hal ini Xiaomi memang masih korbanin untuk neken cost biar monitor ini murah. Masalah monitor dengan gamut P3 tinggi ya saturasi sRGB-nya ngaco di 11 delta E. Over saturated. Kita bisa lihat warna merahnya off target banget. Dan efek akurasi putih dan saturasi warna yang nggak akurat, ya akurasi warnanya akan biasa aja.
di 12 Delta E. Dan Xiaomi ini masih kalah dibandingin Lenovo G34W di sRGB. Dan kita coba ya lihat di P3. Saturasi warnanya beberapa titik masih off, kena di 12 Delta E. Dengan akurasi warna P3 di 14 Delta E. Ini bukan sesuatu yang spesial ketika lu mau kerja di color space ini. Banyak monitor yang punya P3 jauh lebih akurat dari Xiaomi 34 inch. Dan kalian bisa lihat segmen ini masih dipimpin sama Xiaomi 27 inch Gaming QHD 165 Hz yang jadi paling akurat. Treatment Xiaomi 34 inch ini benar-benar kurang dibanding 27 inch gamingnya yang benar-benar udah dikalibrasi dari pabrik. Ditambah lagi di monitor P3 luas kayak gini, Xiaomi 34 inch gak kasih kita preset sRGB untuk ngelimit sRGB-nya. Berarti semua konten sRGB yang lu tonton di monitor ini, termasuk video YouTube yang lu tonton sekarang, akan selalu oversaturated, terutama pas show warna merah. Dan inilah alasan kenapa Xiaomi 34 inch punya harga yang mepet sama Xiaomi 27 inch gaming di 4,1 juta kalau gue lihat di China sana. Dan karena nggak ada preset sRGB, jadi langsung aja kita kalibrasi manual, targetnya ke 200 nits brightness. Gue coba tes dulu apakah kita bisa benerin sedikit sRGB-nya. Putih yang keluar lebih natural dengan CCT mepet 6500, gamanya tetap nggak bisa gue push ke 2,2 dengan Delta E6. Saturasi warna sRGB-nya nggak terlalu banyak bisa berubah ya ke Delta E11. Akurasi warna di 11 Delta E nggak terlalu banyak berubah. Gue coba full kalibrasi untuk benerin sRGB. Akurasi putih perfect, saturasi warnanya di 12, akurasi warna tetap di 11. Kayak nggak guna gitu sih kalibrasinya. Kita langsung kalibrasi untuk P3 aja. Akurasi putih perfect di 2 Delta E, saturasi warna bisa di 7 Delta E dengan akurasi warnanya jadi sangat akurat di Delta E5. Dan kalian harus ingat, isi profile kalian bisa download di deskripsi di bawah. Kontras yang dikeluarin monitornya bagus di 3800 lebih banding 1. Dan dari semua monitor yang kita udah tes, Xiaomi ini punya kontras yang paling tinggi, diikutin sama Lenovo di rank 2. Hal ini yang memang harus dikasih sama panel VA sekelas ini, supaya kepuasan kita nonton atau edit konten gelap, detailnya tetap akan keluar dibanding monitor dengan panel IPS yang punya kontras 1000-an lebih. Brightness juga udah bagus, 340 nits lebih, dan tentu ini jauh lebih terang dibanding Lenovo. Xiaomi akan cover lu lebih baik di ruangan banyak cahaya dibanding Lenovo. Dan nggak lupa, kita singkirin dan dikasih sama Xiaomi, ada botol dalamnya. Kelengkapan lainnya, kabel power, dan DisplayPort. Xiaomi 34 inch bagus banget secara tampilan luarnya. Sangat luar biasa bagus dan mewah, apalagi kita lagi ngomongin sebuah monitor di harga 5 juta. Value yang dikasihnya luar biasa. Sayangnya memang monitor ini nggak di-treatment dengan baik sama Xiaomi, terutama buat kalian yang terbiasa konsumsi konten sRGB. Kayak YouTube, ngedit untuk website, dan lain-lain. Malah kalau gue lihat hasil data akurasi warna sRGB-nya, di sana Lenovo lebih akurat dari Xiaomi ini. Ngebuat Lenovo jadi punya nilai lebih lagi, karena lebih bisa diandelin di sRGB. Plus, Lenovo garansi 3 tahun full. Dan pas dulu gue beli masih di harga 4 juta, gue udah curiga kalau Xiaomi jual untungnya seminim mungkin untuk monitor ini. Atau mungkin juga jual rugi gitu untuk penetrasi pasar monitor. Karena ini monitor pertama Xiaomi di 2019. Dan asumsi itu dikonfirm sama pengetesan kita hari ini karena panelnya memang nggak di-treatment sebagus monitor-monitor Xiaomi lain yang udah dikalibrasi bawaan dari pabrik. Kayak Xiaomi Gaming 27 inch. Itu nunjukin kalau Xiaomi mau nge-push harga murah banget. Karena semua yang dia korbanin itu motong cost bikin monitor ini. Ini strategi yang udah sering dipakai di dunia elektronik. Sebuah brand ngebuat satu produk gila yang dijual untung seminim mungkin atau jual rugi gitu ya untuk marketing gratis gitu aja buat penetrasi pasar yang dia lagi mau kejar. Xiaomi yang gunain tipe ini untuk hajar pasar monitor, istilahnya buat nunjuk gigi ke brand yang udah senior. Xiaomi bisa bikin monitor dengan kualitas desain sinting kayak gini. Dan kelihatan jelas banget kalau kita bandingin 34 inch yang ready di pasaran. Gak ada yang bisa ngalahin Xiaomi ini secara harga dan desain. Gak ada. Di sisi lainnya kita sama-sama ngelihat Xiaomi Indonesia sangat blunder dan stupid. Masukin resmi monitor Xiaomi 34 inch ini yang padahal tujuannya untuk penetrasi pasar, marketing gratis, yang mungkin juga jual rugi gitu ya. Xiaomi Indonesia markup harganya dimahalin sampai 2 juta. Itu keputusan yang paling kocak yang pernah gue lihat. Ditambah lagi, Xiaomi Indonesia bandingin sama monitor Samsung tahun 2016. Is that the best you can do, man? Teknologi tahun 2019, lu beraninya bandingin sama tahun 2016. Kalau gue jadi Alvin, gue pecat itu orang yang kasih data untuk presentasi di live stream. Yakin pastilah. Pasti gue pecat. Nggak berhenti di sana, bro. Hal yang paling lucu, gue temuin di website Xiaomi Indonesia tentang monitor ini. Tagline-nya, pengalaman bermain game yang seru dan hanyutkan.
menghanyutkan. Kita apa kena tsunami ya hanyut. Di website Xiaomi Global jelas ditulisnya immersive. Itu artinya kayak luar biasa gitu ya. Dan tagline Xiaomi China juga ditulis Shuangkuai gitu. Yang artinya nyaman, enak, atau luar biasa. Bisa jadi artinya juga amazing gitu. Xiaomi Indonesia translate kata-kata itu menghanyutkan. Itu lawakan yang paling parah dari sebuah brand yang katanya nomor 1 di smartphone. Translate doang loh. Ditambah lagi ada reviewer ngomong gini saat launchingnya Xiaomi 34 inch. Gue dubbing buktinya. Dan kalau kalian pengen Xiaomi Indonesia tetap berinovasi, support mereka dengan beli produk resmi. Bla 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 bla. Itu hal yang paling stupid yang pernah gue dengar. Bayangin ya, gua rakyat biasa disuruh support Xiaomi yang 3 bulannya punya revenue $12 billion. Come on, hampir 30 tahun gue hidup, pegang 1 triliun rupiah aja belum pernah. Disuruh support brand yang punya revenue 3 bulan doang. 180 kali lipat dari 1 triliun rupiah. Nggak ngotak sih itu duitnya banyak. Dan jujur gue jijik ya denger jilatan kayak gitu. Ya buat gue sih kasihan banget produk satu ini. Punya potensi yang besar dari Xiaomi globalnya. Diimport ke Indonesia malah didadanin banget. Efeknya otomatis jadi discontinue produk lu bro. Dan Xiaomi ini secara nggak langsung nge-push brand yang udah ada kayak Lenovo kemarin jadi menarik di 5 juta dengan garansi 3 tahun fullnya, dan tentu ngebuat AOC 1000R semakin worth it lagi dibeli karena udah beda kasta. Dan feeling gua AOC lebih bagus panelnya, nanti gua review. Subscribe biar nggak ketinggalan. Thank you guys yang udah support channel ini sampai 100.000. Semua monitor yang gue udah kalibrasi isi profilnya gue taruh di folder G Drive yang linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Dan buat kalian yang fanatik sama angka-angka, gue juga kasih kalian database semua pengetesan monitor gue selama ini. Linknya ada di deskripsi di bawah juga sekalian. Gue Aldwin dari GTD, sampai jumpa.